Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu syahidan wa mubasysyiran wa nadhira wa da'iyan ilallah bi'izni wa sirajan munira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da amma ba'du. Puji dan syukur kembali kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Biidznillah wa qadarullah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Sampai malam ini kita masih diberikan umur panjang, alhamdulillah. Sehingga dengan nikmat umur tersebut kita bisa menjalankan aktivitas kehidupan sehari-hari, dan terutama kita bisa menjalankan ibadah. Mudah-mudahan seluruh ibadah, amal soleh yang kita lakukan semoga diterima di sisi Allah hendaknya. Selawat dan salam kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rasul akhirul zaman, la nabiyya ba'da. Tidak ada nabi sesudah Nabi Muhammad yang kita imani dan kita yakini. Mudah-mudahan kita nanti di akhirat bisa mendapat syafaat dari baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang sama kita hormati Bapak Ibu pengurus Musholla Quba rahimakumullah, Bapak Ibu jamaah kaum muslimin hadirin rahimakumullah. Kembali pada kajian kita, pertemuan kita kali ini diizinkan Allah Subhanahu wa taala. Kita masih berada di bulan Muharram, awal tahun Islam yang sering kita kenal dengan Hijriyah atau hijrah. Hijrah itu pindah. Kalau Hijriyah adalah penetapan kalender. Kalau hijrah itu adalah pindah. Secara maknanya hijrah itu berpindah dari satu tempat kepada tempat yang lain, dari rumah ke musola, dari musola ke rumah, ke tempat karajo. Itu hijrah iyo secara bahasa yang kita pahami. Tetapi hakikat hijrah dalam pandangan agama, dalam pandangan Islam itu adalah meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah. Al-hajaru man hajara ma nahallahu anhu. Meninggalkan seluruh yang dilarang oleh Allah. Nah, itu hijrah itu. Karena nanti ada balasan ganjaran bagi orang yang hijrah tersebut. Jadi hijrah itu bukan hanya ya panggilan-panggilan biasa saja, enggak. Tetapi ada ketentuan dalam Al-Quran, dan ada balasan-balasan bagi Allah orang-orang yang hijrah tersebut. Jadi sangat luar biasa. Nah, kalau dalam Al-Quran, dalam surah At-Taubah ayat 20, itu dijelaskan oleh Allah, surat yang ke-9. Ternyata hijrah tersebut itu dasarnya adalah iman. Iman taruhannya itu alladzina amanu. Begitu Allah menyampaikan.
Surah At-Taubah, surat yang ke-9 ayat 20. Orang-orang yang beriman. Jadi karena awal-awal Islam dulu tu, dari Mekah ke Madinah itu, ternyata sebelum hijrah tu iman seseorang, iman masyarakat manusia banyak di kala itu sudah kuat. Bah mengkok sudah kuat, lebih kurang 3 balai tahun. Tu 3 balai tahun tu bukan hal yang sebentar, itu lama. Karena dulu di Mekah itu bergelantungan bermacam-macam model sesembahan, patung, berhala-berhala, mulai dari yang ketek sampai yang gadang, mulai dari semen, kayu, sampai ke emas, sampai ke rumah, sampai di mana-mana saja ada. Itu yang dirubah. Itu bukan hal yang mudah itu. Merubah kebiasaan itu susah, sangat berat. Apalagi kebiasaan-kebiasaan tengah masyarakat. Berat itu Bapak Ibu. Di masyarakat awak saja kayak gitu tuh. Susah merubahnya tuh. Kalau sudah menjadi kebiasaan. Itu butuh waktu. Bukan waktu yang sejenak, tapi lama. 13 tahun di Mekah, Nabi tidak ada punya apa-apa, tidak ada punya kekuasaan, hanya dakwah diam-diam. Lalu orang baru awak menyampaikan surah Al-Mudaththir keluar turun itu kan karena Nabi diam-diam, rumah ke rumah menyampaikan agama itu. Karena tantangan saat itu berat. Kalau awak kini kan tidak ada tantangan. Awak tantangan bilang panik, demam, sakit, oto ngambek bagai gitu kan. Itu tantangan awak. Dan itu lemah leh jo gitu kan. Kalau orang dulu ndak. Asa keluar dari rumah, itu nyawa tantangannya itu. Makanya dulu tuh perempuan ndak boleh salat ke masjid. Salat jemaah itu di rumah. Kenapa? Kalau kondisi tidak aman. Jadi salah satu penyebab utamanya perempuan sholat di rumah itu kondisi tidak aman. Tapi kalau kondisi aman, yang diurus tidak ada oleh doh. Awak pensiun, awak agak-agak, itu lebih utama di masjid, di musola. Nyo ada yang menyebabkan perempuan itu sholat di rumah. Ya, kan ada itu. Seutama sholat perempuan wanita itu kan di rumahnya. Iya, kapan? Gitu. Jadi itu hadis itu belum terputus itu. Kalau istrimu, kalau perempuan-perempuanmu ingin datang ke masjid, ke musola untuk ibadah sholat berjamaah, jangan dilarang. Tuh. Kalau kondisi aman. Jadi berat kalau zaman dulu tuh, Bapak Ibu. 13 tahun menyebarkan, menyampaikan, menanamkan akidah tauhid kepada umat di kala itu. Itu sangat luar biasa. Laku dasar tu, pondasi itu sama jo awak membangun. Bapak Ibu, kalau membuat rumah itu kan dasar di bawah itu kan pondasi, pondasi. Macam-macam modelnya itu. Ada yang cakar, ada yang biasa saja, dalamnya sekian. Bah itu, karena bangunan akan lengket, akan nempel di situ. Dinding, atap, kaca, konsen segala macamnya. Jadi itu di bawah. Kalau di bawah kondak kue, itu susah itu. Kenapa banyak akhir-akhir ini manusia tidak peduli dengan kebaikan, tidak peduli dengan menolong orang. Kadang ada orang terjatuh situ, bapak diasa dulu. Biasa lah, kau tipu polisi kau mah. Salamaian dulu nyawa manusia tu. Urusan polisi beko lah urusan polisi itu. Kadang ada balangga awak dan tak orang bagi KTP. Awaknya tanya bagi ledo SIM, ledo KTP. Ndak awak yang nyobain tu. Padahal awak kecelakaan tu.
Jadi kadang-kadang kurang pas juga itu kan. Kenapa dasar iman tuh? Kenapa banyak manusia yang akhir-akhir ini nyeleneh, ndak percaya dengan agamanya sendiri, dia ndak mau tahu gitu kan. Kadang dosa anaknya kok makan-makanlah, kok ndak indahlah. Padahal Allah telah mencap dalam Al-Quran, ara'aital ladzi yukazzibu biddin. Kan ada tuh. Tahukah kamu orang-orang yang mendustakan agama? Inyo beragama tapi penduto. Salatnya dusta, puasanya dusta, zakatnya dusta. Dusta sadonyo. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu ala ta'amil miskin fawailul lil musallin. Jadi ada rentetannya di situ. Kapan dianggap manusia itu, orang-orang itu menjadi orang yang pendusta dalam beragama? Karena dia telah menghardik anak yatim, tidak mau memberi makan si miskin. Itu yang tidak peduli tadi itu. Kadang-kadangnya lah bolak-balik pergi ke Mekah bagai, tetapi tetangganya tidak terperhatian di nyodo. Pendidikan anak-anak tetangganya dia tidak peduli. Jadi oleh sebab itu hijrah awak kepada yang lebih baik. Makanya iman itu dasar. Kalau iman itu mantap, insya-Allah sajonan kata jadi keyakinan itu kokoh. Bagaikan karang di lautan, nyompeh di gelombang, ndak bahaya. Nyuantak di kapal itu tabuk dia. Kenapa? Dia kokoh. Karang, tahu selawat karang di lautan itu kuat iman. Carilah tu para sahabat Rasul. Mungkin awak yang terkenal dengan Bilal. Dia kan si orang budak itu, hitam, kayak orang negro lah gitu. Apalagi kalau jalan dekat nang kalam, ndak ada nampak cialah itu dah. Sarang dekat nang tarang lah ya noyo gitu kan. Gigi nampak kalau galak loh. Kalau enggak belum tentu loh tu dah. Tapi apa yang kuat? Iman. Ditarik, dielo di padang pasir, enggak pakai baju, dengan onta, diimpi jo batu, parui hendak dia gia makan bagai do. Apa yang keluar dari mulutnya? Hanya ahad. Ahad tu kan satu. Qul huwallahu ahad. Katakanlah ya Muhammad bahwa Allah itu satu, ahad. Jadi dalam tauhid, dalam Islam itu Tuhan itu hanya satu, Allah. Tidak ada Tuhan itu berilah. Kalau dalam ilmu tauhid, ilah itu artinya berbilang. Tuhan itu tidak ada berbilang 2, 3, 4, tidak. Satu. Itu yang dimaksud dengan illallah. La ilaha illallah. Itu dia itu. Jadi tidak ada Tuhan kecuali Allah. Itu tauhid. Iman dasarnya. Awak datang ke musola, iman juga dasarnya. Kalau ndak kuih iman awak di rumah sembahyang tu. Ndak kuih mana tu kadang-kadang sembahyang 7 waktu. Alhamdulillah hilang lah sembahyang cie-cie. Kadang solat hilang cik gitu kan. Betul, dek latih, dek karajo, dek sibuk ini, sibuk itu. Itulah dunia. Memang seperti itu. Maka iman tu yazid wa yanqus. Naik turun, turun naik. Iman itu akan naik dengan takwa, dengan ketaatan, dengan ketakwaan. Dan dia akan turun dengan maksiat, dengan dosa dan kesalahan yang kita perbuat. Makanya kita pelihara iman tersebut. Jadi kalau dalam Al-Quran surah Taubah dasarnya itu iman. Hijrah itu iman dasarnya. Baru nanti masuk kepada yang kedua, wahajaru. Jadi alladzina amanu, orang-orang yang beriman, wahajaru berhijrah. Hijrah itu pindah. Nah, kalau dulu di zaman Nabi, zaman Rasul, dari Mekah ke Madinah. Bagaimana kok gitu, pindah dari Mekah ke Madinah tu, di kala itu situasi tidak kondusif, tidak aman lah doh. Orang yang beriman sudah banyak yang dibunuh.
Ya. Nabi selalu mendapat ancaman. Ya. Bukan satu dan dua. Bahkan para tokoh-tokoh Quraisy itu lah sepakai untuk membunuh. Nah, gitu. Memang seperti itu. Wanita-wanita Islam di saat itu sudah teraniaya. Laya dojo budak-budak yang masuk Islam itu dibunuh. Banyak itu kejadian-kejadian yang seperti itu. Mempertahankan akidah, mempertahankan keyakinan, keimanan. Nah, dek ndak aman lah dok, dan itu perintah Allah. Tetapi itu semua adalah dilakukan atas izin wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kita banyak sedikitnya sudah tahu sejarah hijrah itu, bahwa pada malam hari seluruh tokoh kafir Quraisy, suku-suku itu, kabilah-kabilah itu lah sepakai bahwa besok pagi jam 3 jam apa kayak akan membunuh Muhammad. Itulah sepakai itu. Nah, jadi dia sudah musyawarah semuanya. Beberapa hari sebelumnya berkumpul satu tampek. Jadi itu yang mau kasih nanti makaru wa makarallah. Dia punya rencana, Allah juga punya rencana lain. Nah, beberapa hari, 3 hari menjelang pembunuhan itu dia sepakat dulu. Mungkin dia di tempat-tempat tersembunyi, dia berembuk, baca ronyo membunuh Muhammad kok, karena dia ancaman bagi kita. Supaya ndak ketahuan basamo. Kalau basamo membunuh kan siapa nak dituduh? Kan ndak ada nak dituduh do. Baik. Caranya gimana? Itu tengah malam. Baik. Terus kepung rumahnya. Dia terus strategi itu. Maka rapat beberapa kali. Dengan rapat-rapat tersebut, tentu yang tokoh-tokoh Quraisy tentu kadang-kadang lambek pulang, bagai. Lambek pulang lah. Kadang jam 2, jam 1, jam 2 rapek je baru kan. Strategi untuk pembunuhan 3 hari lagi. Orang rumah tu bertanya di rumah. Dah, kamu udah tadi, kok malam pulang. Kan kalau istri sayang suami kan seperti itu. Rapek tu. Adolah sebenarnya. Masuk barasio loh bagai. Kalau suami istri kan kayak gitu. Kalau latih dua sampai tidur tu kan curhat sebenarnya tu. Tapi jangan sabui-sabui ke orang ndak. Kau rasio negara kau. Babayo kau dah sabui, tu 3 hari lagi akan mengadakan pembunuhan. Oh, iyo. Jangan sabui-sabui ke orang. Ndak. Siapa tu kau dibunuh? Muhammad. Oh gitu je, iyo. Dalam syirah seperti itu. Baik. Yang namanya perempuan tentunya walanjo ke besar, okay? Walanjo ke kedai, okay? Akan kecil orang Minang mulai boto yang bisa ditutui. Mulai orang kan tak bisa ditutui dah. Akhirnya di pasar di kedai yang cecek lah. Ibu lah tahu mengatu. Suami awak mau rapek malam tadi ada pembunuhan 3 hari lagi. Siap Muhammad. Tapi jangan sabui-sabui ke orang ndak saja. Tu besok ibu tu jangan sabui ke orang ndak saja. Alah sekampung orang ibu. Jangan sabui ke orang ndak saja. Ndak ibu-ibu sikot, ibu-ibu tempat lain. Ibu-ibu di kala itu gitu kan. Akhirnya udah tahu semuanya bahwa akan terjadi pembunuhan. Di situ keajaiban Allah itu berlaku semuanya. Jadi ternyata dalam pelaksanaan hijrah tersebut berat, Bapak Ibu, berat, sangat berat sekali. Awak terjadi itu antah-antah lelah. Maka terjadilah pada malam itu di rumah Nabi itu beliau tidur. Ada 3 orang di dalamnya. Ali bin Abi Thalib, sahabat kecil, plus jadi menantu nantinya. Kemudian juga termasuk Nabi yang ada malam itu di atas rumah itu.
rumah nang kadi kapuang tu, kalau jam 8 jam 9 jam 10 alun bapa ado. Kurang masih ramai tu ilmu dia tu. Mulai jam 1 jam 2 seperti malam dah. Orang lahan yang orang lalak sadonyo. Kemudian yang ketiga yang ada di dalamnya Abu Bakar Siddiq. Orang yang sangat dipercayai. Tentulah mulailah. Ya namanya kalau pengepungan itu sama jo Densus 88 lah gitu kan. Seluruhnya aniang. Takut orang sadanya. Rumah ke di kampung mah. Di dalamnya ada teroris pandangannya gitu. Akan diadakan penggeledahan, pembunuhan. Hoi, tegang, malam tu sangat tegang, sangat luar biasa. Kalau dibaca dalam sejarah Bapak Ibu sangat-sangat Allah memperlihatkan keajaibannya. Maka singkat cerita di sana, tak kalah Nabi keluar itu, Abu Bakar, labbaik ya Rasul, kita berangkat. Baik ya Rasulullah. Ali, saya ya Rasul, engkau tidur di tempat tidur saya, kata Nabi. Baik ya Rasul. Ingat Bapak Ibu, lalok ditampik lalok Nabi itu bukan lalok nyaman itu, lalok mati. Pedang akan melayang ke leher. Batu sasaran di kala itu oleh tokoh Quraisy itu tampil lalok. Soal sekali pancuang itu harus mati itu. Kan pembunuhan. Disitulah Allah kuasa. Ada dalam riwayat dijelaskan surah Yasin bahwa di depan mereka dinding, di belakang mereka dinding, dan dinding yang menghalangi mereka itu akhirnya tidak nampak. Jadi ada juga dalam riwayat dijelaskan, dek sakingnya lawa kadang beberapa hari kok tokoh-tokoh Quraisy yang mengepung rumah Rasul itu, rumah Nabi itu, nyola takalok, iya lah sanda-sanda sih itu di luar rumah tu. Jam 2, jam 3, jam menjelang jam 3 itu Nabi keluar. Nabi lah keluar. Apa yang terjadi di sana? Tak satu pun yang bangun, yang jago di kala itu tokoh-tokoh Quraisy itu. Itu yang dalam Al-Quran itu makaru wa makarallah. Kamu punya rencana, Allah juga punya rencana lain. Ada juga yang menyatakan riwayat mereka itu tidak melihat tak kala Nabi Nabi lewat itu. Akhirnya pas Nabi lah bayi, akhirnya masuk ke dalam rumah tu seluruh tokoh Quraisy yang akan membunuh tu. Dan tu sebagainya ka dipancung langsung atau ka dicigoan dulu. Dicigoan tahu Bu? Cigonya ni ya, cigoannya. Cibuan gitu. Cibuan tahu Ustaz? Jujuang pedang sah. Lain Muhammad tu indah. Eko yang salah sasaran awak beko. Lai mana? Ndak mungkin terus cigon lah seketik lu. Cigon. Dan Ali di saat itu ndak tidur. Nyo tahu. Kalau dipancung langsung Ali mati. Tapi disitulah settingan Allah. Di salian ternyata yang tidur itu pakai selimut Rasul, selimut Nabi, pakai tempat tidur Nabi adalah Imam Ali. Itulah taparangah sedonyo. Mana Muhammad? Tidak ada Muhammad di sini. Muhammad dah pergi. Jadi kalau dengan akal itu tidak masuk akal. Jadi ada hal-hal yang bisa dicerna oleh akal dalam agama itu ada atau tidak. Makanannya iman. Kayak hijrah tadi, kayak peristiwa Isra Mi'raj, itu bukan makanan akal, tapi makanan iman. Berangkat dengan Abu Bakar, tapi tidak langsung ke Madinah. Kalau langsung jaleh diturui, Nabi singgah dulu tempat lain. Itu strategi namanya tu. Jadi kalau ada awak dalam hal-hal yang terdesak itu, jangan pulang dulu. Kalau Allah ada dikajar orang tu kan, ada salah dikajar orang, jangan pulang dulu, cari tempat lain.
Selalu orang tu pasti mencari ke rumah. Si adus anaknya, di rumahnya, si makam puangnya. Itu kan strategi. Aiko kadang-kadang dipakai lah orang-orang maliang, kadang-kadang, gitu kan. Jadi nyo ndak kanonya doh, nyo cari tempat lain, tempat nginap sebentar lo, gitu kan. Barunya. Jadi itu adalah strategi. Jadi sangat luar biasa Bapak Ibu dalam pelaksanaan hijrah tersebut. Dan kalau ndak karena iman, itu bisa berbalik tu. Ndak mungkin tu. Kalau kecil Ali, jangan saya ya Rasul. Saya kan masih muda. Abu Bakar saja, negak tua saya. Tapi karena iman, baik ya Rasul. Jadi kalau untuk hal-hal yang seperti itu berat, sangat berat sekali. Kini awak hijrah ndak model itu doh. Hijrah kepada yang baik saja. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Jadi alladzina amanu wa hajaru wa jahadu. Di sini adalah wajahadu. Ada yang memahami ini adalah jihad. Kalau di zaman kini jihad kok ndak harus mengangkat senjata. Karena negara awak dalam keadaan aman. Indonesia kan dalam keadaan aman, ndak ada perang kayak di Palestina, iyalah. Kita ndak. Ada bisa dipahami wajahadu ini adalah bersungguh-sungguh. Jadi bersungguh-sungguh dalam iman, bersungguh-sungguh dalam hijrah, dalam kebaikan. Kalau awak letak biasa awak ke musolah, bersungguh-sungguh awak ke musolah tu, jangan sampai putus. Mudah saja halangan awak, hindarkan itu. Biar hujan hari awak datang juga, karena sungguh-sungguh awak datang. Ndak ada orang do ndak awak ibadah tu ndak karena orang, tapi karena Allah. Tapi kalau karena orang, iyalah, ndak bara orang wirid dah malih baiknya. Berarti awak karena orang, belum ikhlas. Ada satu rumah ibadah Bapak Ibu yang kita wirid masih sampai sekarang, berdua bertiga jemaahnya. Selagi hamba dipanggil ke situ, insyaallah tiba. Itu caranya. Tapi kalau lainnya telepon, onde buya hari hujan buya jemaah ndak ada. Ya nang gaya-gaya sudah. Ndak ada Pak. Siap minggu depan aja. Itu caranya. Tapi selagi lai rutin taroi, kadang-kadang pengurus orang jamaah berdosi bertiga. Lanjut. Karena awak berbuat itu bukan karena manusia, tapi karena Allah. Yang kita buka kalam Allah, ayat-ayat Allah, ilmu. Bab ilmu kalau bahas pertemuan yang kemarin. Ada di YouTube-nya itu. Keutamaan hadir di majelis ilmu itu. Dan orang kini kan tak peduli itu dong. Tak peduli. Makanya yang hadir ke masjid, ke musalla itu tak berurang dong. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Jadi alladzina amanu wa hajaru wa jahadu, berjihad, bersungguh-sungguh. Kan ada itu menjada menjadi wajada. Siapa yang sungguh dia akan mendapat. Kalau kita sungguh ingin mencari surganya Allah, pasti dapat. Tapi kalau tidak sungguh, ya tidak. Aku seperti apa sangka hambaku, kata Allah. Kan seperti itu. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Fi sabilillah, pada jalan Allah. Jadi yang kita lakukan ini adalah berada pada jalan Allah. Maka hijrahlah pada jalan Allah, berjihadlah pada jalan Allah dengan sungguh-sungguh. Jadi kada pendanya kan, kalau di sini tambahannya bi amwalihim wa anfusihim. Karena memang ayat ini jelas bahasanya dengan harta dan diri. Kalau pendanya kan ibu-ibu menyinjang kamari indahnya. Itu harta tu. Goryang enggak sasai seorang gitu kan. Jeruk enggak sasai seorang. Ndak ada. Ya, pisang enggak sasai seorang gitu kan. Ndak usah banyak. Ya, sasikit seorang salah tu. Karena di sini bi amwalihim, harta. Kan bukan banyaknya yang ditanya, banyak sedikit enggak, tetapi amwal, harta.
Harta itu kan banyak modelnya. Nah, sambil lewat mungkin kan bisa kan tahu berontak agak-agak sapo gitu, nah, kayak 10.000 gitu kan. Enggak apa-apa. Dimakan di sini di rumah ibadah menjadi darah dan daging dibawa ibadah, itu bernilai ibadah bagi orang yang memberi. Benar itu Bapak Ibu. Kalau tidak percaya tengok aja nanti di akhirat. Siapa yang memberi makan kepada orang yang butuh makan, dan awak butuh makan, kan pergi lapar nih kok. Siap ceramah kau pergi lapar kok. Ah gitu. Jadi kau nyampang kau menjadi masaji besok Bapak Ibu, usahakan niatkan ibu-ibu setiap hari Jumat itu antarkan makanan kamari. Terserah. Onde-onde ke lape bugi ke kau apa ke, awak mencari di masjid Ukhuwah di Pasar Belimbiang, di Belimbiang. Masjid Ukhuwah tu. Itu setiap hari Jumat tu balataan meja di luar de pengurus tu. Makanan gratis, terserah siapa ke. Kadang yo snack, kadang tukang ojek kat situ ramai masjidnya. Ramai. Ada ibu-ibu pasar tu kan kadang onde-onde lapik bugi, kadang onde-onde lancin mereka kan, kadang tahu, kadang apa, terserah. Enggak apa-apa. Taruh aja di muka tu. Beko siapkan ada kopi hangat, teh gitu kan. Gratis semua enggak ada. Luar biasa itu Bapak Ibu. Apalagi awak di tepi jalan, para musafir, orang banyak yang lapar-lapar itu. Luar biasa. Masya Allah, hebat itu. Dan itu kita terapkan di masjid kita di tempat di komplek awak Bapak Ibu. Setiap hari Jumat, anak apa? Cucu nenek itu harus membuat 100 porsi untuk masjid. Sajak masjid Tagak. Masjid Tagak itu 2019 alhamdulillah sampai kini. Lalu berhenti gitu. Kan luar biasa itu. Terserah apa bentuknya. Mau bakwan ke gitu kan. Mau SS ke, terserahlah. Yang penting memberi. Itu yang perlu dulu. Ini sangat luar biasa itu. Jadi dengan awal harta, dengan apa yang bisa kita. Kalau itu dilakukan sangat luar biasa itu Bapak Ibu. Apalagi kalau anak-anak itu kan, sangat suku-suku. Nah itu ramai masjid itu. Sebuah barakah. Kita kan mengambil perbandingan saja, dan itu baik gitu kan. Kalau sebuah barakah tempat awak itu sehari Sabtu. Siap ceramah langsung snack. Kadang pical, kadang-kadang kacang padi, lontong gitu kan. Macam-macam ibu-ibu tuh. Ibu-ibu majlis taklim tu, ibu masjid tu, jemaah-jemaah biasa, jemaah tetap. Gitu. Ndak ada dana kok dijalankan infaknya. Gitu. Banyak yang bisa kita lakukan untuk kebaikan itu. Atau hijrah kepada kebaikan. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Jadi bi amwalihim, dengan harta, dengan anfusihim, dengan diri. Onde awak ndak ada keniko, ndak ada. Tolong masak. Kan diri tu. Tolong buat bawang. Kan bisa tu. Tolong buat asam padi. Kini giliran sia, kini di rumah sia masak gitu kan. Masih anu gitu kan. Awak datang. Itu caranya. Itu sangat luar biasa. Jadi kalau itu kita lakukan, alladzina amanu wa hajaru wa jahadu, orang yang beriman, orang yang berhijrah, orang yang berjihad, bersungguh-sungguh di jalan Allah fisabilillah, bi amwalihim dengan hartanya, wa anfusihim dengan dirinya. Apa kata Allah? A'zamu darajatan indallah. Itu adalah lebih tinggi, lebih mulia, lebih hebat derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Boleh dilihat dalam surah Al-Quran, surah At-Taubah ayat 20. Jelas Allah di sana menyatakan. Bahkan dikunci oleh Allah, wa ulaika humul faizun. Mereka itulah orang-orang yang menang. Orang-orang yang beruntung. Jadi kalau ingin menang, ingin beruntung awak di sisi Allah, lakukanlah itu. Sangat luar biasa. Bila awak bisa awak lakukan sama soi duit.
masa hidup. Nah, itu caranya. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin, ada yang bertanya, Bu, Bapak boleh? Nah, apalagi sekarang kan masih bulan Muharram gitu kan. Puasa Muharram kalau selesai. Alhamdulillah bagi Bapak Ibu yang sudah melaksanakan puasa Muharram. Kalau kata Nabi, kata Rasul, puasa Asyura itu, Asyara itu kan 10 itu. Nah, itu siapa yang berpuasa di Muharram itu, maka dia mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kan sangat luar biasa itu. Agar umatku berbeda dengan umat yang lain, kata Rasul, maka puasalah 1 hari sebelumnya. Tasu'ah, tis'ah, 9. Berarti 9 10. Alhamdulillah kami kemarin keluarga kita lakukan itu. Ajak anak-anak, telepon yang paling panjang tu cucu apa tu, Bang, udah puasa besok? Apa nganan-nganan? Oh, saling menganan, Pak. Ya, biasanya. Nah, itu caranya. Besok tu makasih yang kemarin dah lewat gitu kan. Kini kalau tanggal barat kok. Jadi, awak saling mengingatkan untuk kebaikan itu. Ya, awak katui duit kau biasanya. Kalau meninggal, awak bisa puasa lagi. Memang puasa panjang sebenarnya itu, nak makan ada. Jadi ternyata sangat luar biasa sejarahnya, Bapak Ibu, supaya awak tahu kenapa puasa Asyura itu. Karena tak kala Nabi sampai di Madinah, melihat orang-orang Yahudi itu, orang-orang dulu itu, luar dari Islam itu, dia ndak makan, ndak minum. Kalau awak puasa istilahnya gitu kan, ndak makan, ndak minum. Hari apa ini, kata Rasul, kata Nabi? Hari ini adalah kami menghormati, merayakan hari kemenangan, bahwa pada 10 Muharram ini Nabi Musa terbebas dari kejaran bala tentara Fir'aun. Fir'aun tahu Bapak Ibu ya? Kan dikaja tu. Tiba di tepi lawi, babalik ke belakang mati. Kok ka ditampu so lawi gadang tu mati jo. Baca roh gua. Kecek Tuhan alam buian tungke mo tu. Tokoan tungke tu. Tungke itu tungke warisan lah tu dari mertua beliau tu. Akhirnya diampenlah tungke tu. Tabalah lawi tu. Tabalah lawi itu bentang aspal di situ. Pakai karpet merah lah tu. Kecil awak saya karpet merah, antai yo tindak dan tu luar dah. Masuk aja tu. Tarui. Lah sampai di ujung, nan Firaun ko dia nampak Musa dengan kaumnya sampai ko. Oh, lancar jalan man, kaja terusnya. Kaja terusnya. Nabi Musa sampai di seberang, Firaun dengan bala tentaranya sampai di tengah, ayah kau tahu lihat. Di situ tenggelam dia itu. Nabi Musa selamat dengan umat beliau, maka umat-umat Yahudi itu berpuasa. Maka Nabi Musa di kala itu berpuasa, menahan, tidak makan, tidak minum. Oh begitu kata Nabi Muhammad. Iya. Kalau seperti itu kata Rasul, kami umat Islam lebih berhak untuk menghormati dan memuliakan Nabi Musa daripada engkau. Begitu kata Rasul. Maka di sanalah terjadinya. Jadi kata Rasul, agar beda umat Islam dengan puasanya kaum Yahudi, maka puasalah 1 hari sebelumnya. Itulah puasa Tasu'ah atau sering disebut puasa Tis'ah, 9 Muharram. Gitu. Baru 10-nya. Kalau salah kemarin hari apa itu? Hari Jumat, hari Sabtunya. Kamis Jumat. Kamis Jumat ya. Lupa kita hari apa. Itu sejarahnya Bapak Ibu. Jadi sangat luar biasa. Ibadah-ibadah yang dilakukan dalam rangka kita untuk melatih dan membiasakan diri kita agar kita tetap
dalam koridor ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada bertanya Bapak Ibu, boleh? Balasan bagi orang yang hijrah tersebut. Kalau hijrah itu banyak dalam Al-Quran dijelaskan. Jangan nampak ya anak Pak? Ya. 10 Muharram. 10. Ya. Ya. 9 itu penggandeng istilahnya itu. Hah? Yang ya. Ya 2 hari. Kalau ulama menambahkan malahan 3 hari, 9, 10, 11. Karena kita belum tahu pasti secara pasti iyo kolai tanggal iyo kolai hari ko jatuh tanggal 10 tu. Ko hari biswa. Gitu. Itu ulama itu kehati-hatian itu. Itu namanya ijma' para ulama. Jadi kalau Nabi mengatakan puasalah berbeda dengan umat atau kaum Yahudi. Berbeda tuh kalau kaum Yahudi hanya 10. Satu tok 10. Ya. Jadi supaya awak ndak sama jinyo, awak kan ndak boleh sama dengan ibadahnya. Harus beda. Maka puasalah puasa Tasu'a itu tanggal 9. Gitu. Ya. Kalau hadisnya tanggal 9. Baik, Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Dan puasa itu banyak manfaat. Sumu tasihu. Puasalah niscaya kamu akan sehat. Kalau ada penyakit-penyakit banyak, terutama penyakit mah, puasalah. Cubuan salah. Insyaallah otomatis mah itu hilang itu. Mah itu kan makan tak teratur saja itu. Bulan puasa, sebulan penuh kok puasa kan? Lai kambuh mah. Ndak ada kambuh mah do. Gitu. Kalau lah terlatih, lah terbiasa puasa tu bahkan rindu. Jadi puasa lazan. Dampet 3 ya. Ya. Jadi sedikit akhirnya. Jadi puasa sunnah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, kolai talok dewa puasa 6 tu Syawal. Kemudian kolai talok jo 3 hari pertengahan bulan Arab, bulan Qamariyah. 13, 14, 15. Kolai talok jo Senin Khamis. Lai talok jo sehari puasa, sehari ndak, sehari puasa, sehari ndak, sehari puasa, sehari ndak. Puasa Daud yang sering awak kenal. Karena nilai puasa itu sangat besar manfaatnya. Baik, Bapak Ibu hadirin kaum muslimin, jadi karena puasa itu mengangkat derajat orang yang berpuasa, dan puasa juga memberikan rezeki kepada orang-orang yang melakukan ibadah puasa tersebut. Karena puasa itu adalah nanti di akhirat di surga ada salah satu pintu surga itu namanya Rayyan, yang masuk di sana orang-orang yang hobi berpuasa. Bukan hanya puasa Ramadan. Ramadan itu lah ya leh itu. Tapi puasa sunnah inilah yang akan kita perbanyak. Nanti ya Senin Kamis ada satu pintu namanya Babur Rayyan, khusus masuk hanya orang-orang yang rajin puasa. Besok Kamis lah. Puasalah ibu-ibu tuh, bapak-bapak, agar kita menjadi nilai tambah. Awaklah kan hijrah nih gua kepada yang lebih baik. Biasanya jarang salat ke surau, kini rajin ke surau lai. Biasanya awak jarang puasa, kini rajin puasa. Biasanya awak jarang baca Al-Quran, kini rajin baca Al-Quran. Itu hijrah namanya itu, kepada yang lebih baik. Biasanya nang ngawiri itu dari rumah saja, kini datang ke surau. Karena melangkah kaki awak itu diperhitungkan, dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Biasanya awak seorang saja, kini ajak kawan. Kini kan alhamdulillah kan ramai awak. Ibu-ibu lah banyak tu. Kan sangat luar biasa tu. Ya Bu, ya, dah bertanya Bu? Surah yang cabai-cabai itu lagi ni, Pak. Surah apa? Surah cinta. Surah Al-Quran. Oh iya, bahasa kampung pun surah namanya tu. Kalau untuk menjaga satu, kalau bisa digabungkan lagi, dilemkan di rakyat. Tapi kalau memang ndak,
daripada nanti terinjak, terbuang, boleh dibakar. Bismillahirrahmanirrahim, dengan mengharap redha Engkau ya Allah, aku bakar ini supaya tidak terinjak. Itu menjaga namanya itu. Boleh. Bu ya? Boleh. Yang lain? Bahasa awak sore ya, sore Bu ya. Coba sore ya tadi leh. Baik Bapak Ibu, demikian saja. Alafu minkum ilal liqa fastabiqul khairat. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.